Yo, 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 yo. Halo, sahabat Sentra. Jumpa lagi di channel Berbagi Bersama Sahabat Sentra. Nah, sahabat Sentra, video kali ini melanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita membahas bagaimana terkait dengan bagaimana kita menentukan harga pokok produk kita atau jasa kita, atau yang biasanya berapa sih modal kita dari bisnis kita. Nah, yang terpenting yaitu bagaimana kita dapat menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan di bisnis kita dalam satu kali periode produksi. Nah, idealnya dalam satu bulan kita memproduksi berapa jumlah yang akan kita jual. Nah, setelah itu kita tetapkan ada biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan dalam satu kali produksi dalam satu bulan tersebut. Nah, tentunya selain biaya-biaya itu kita juga perhatikan di mana pada saat awal kita usaha, nah, jika ada dari sahabat sentra yang menetapkan atau menentukan barang-barang yang akan dibeli atau mesin yang akan kita beli ataupun tempat yang akan kita bangun, tentunya dengan nilai yang cukup besar. Nah, kita tentukan berapa nilai barang tersebut, mesin tersebut. Ini contoh saja ya, ini contoh. Nah, sehingga kita akan mempermudah berapa biaya penyusutan barang tersebut, mesin tersebut dalam satu bulan. Nah, contoh dalam membangun satu tempat, contoh apa, kandang atau mesin. Nah, itu harganya kisaran 5 juta. Nah, dalam 5 juta tersebut kira-kira berapa? Kita perhitungkan berapa masa pakai sampai dengan barang atau tempat itu rusak sehingga tidak bisa digunakan lagi. Karena ini akan kita bebankan terhadap harga jual produk kita, harga modal produk kita. Nah, bagaimana cara menetapkannya, yaitu berapa harga tersebut dan dibagi berapa lama dalam bulan tentunya. Contoh, mesin tersebut rusak dan tidak bisa dipakai dalam 5 tahun ke atas. Nah, dalam 5 tahun itu berapa bulan? 5 tahun dikali 12 seperti 60 bulan. Nah, jadi harga 5 juta dibagi 60. Nah, itu biaya penyusutan barang kita, mesin kita. Begitupun kandang kita. Nah, kita hitung berapa biaya seluruhnya dalam membuat kandang. Nah, sama halnya perhitungan tadi seperti mesin. Jadi jumlah biaya yang dikeluarkan dalam membuat kandang dibagi berapa lama kandang tersebut rusak. Nah, dibagi tentunya dalam bulan ya pembagiannya. Nah, setelah itu yang akan kita masukkan di berapa harga modal kita, HPP, harga pokok produk. Nah, itu terkait dengan produk. Nah, kalau terkait dengan jasa, biasanya berapa biaya yang dikeluarkan untuk semua yang dikeluarkan dalam usaha jasa kita. Sama halnya tadi dengan biaya, bagaimana biaya-biaya di dalam menentukan membuat suatu produk. Nah, itu sahabat sentra ya. Jadi tetapkan berapa biaya penyusutan yang nanti akan kita masukkan di modal kita. Nah, setelah biaya-biaya tersebut dikeluarkan semua dalam satu bulan, dengan tahu jumlah produk yang akan kita produksi dalam satu bulan, maka dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Yang di video sebelumnya adalah 10 buah. Jadi semua biaya-biaya, contoh dalam sebulan, dalam video sebelumnya itu kan biaya-biaya dikeluarkan itu adalah 100.000. Nah, dibagi 10 produk yang nilainya 10.000. Nah, maka kita bisa menetapkan itu modalnya adalah 10.000 dibagi 10 kan. Jadi biaya-biaya tersebut 100.000 dibagi 10 sehingga modalnya itu 10.000. Nah, itu sahabat sentra, setelah kita menetapkan harga modal kita, nah
kita rencanakan bagaimana agar keuangan kita itu terlihat sesuai dengan rencana. Nah, bagaimana cara membuat rencana keuangan? Nah, istilah lain adalah rencana membuat arus kas atau uang masuk uang keluar. Jadi kita menentukan, merencanakan berapa uang masuk yang ada di bisnis kita, berapa yang uang masuk yang akan keluar di bisnis kita, di usaha kita. Nah, setelah itu, setelah kita merencanakan, tentunya kita akan lebih tergambarkan berapa nilai uang yang ada di usaha kita. Nah, bagaimana cara membuat rencana keuangan untuk uang masuk dan uang keluar? Tentu yang pertama itu kita tentukan pendapatan kita dari mana, pendapatan usaha kita dari mana di awal. Nah, di awal tentukan berapa uang masuk di bisnis kita. Nah, dalam kaitannya dengan memulai usaha tentu ada uang masuk untuk nanti kita produksi, uang masuk yang nanti kita bebankan di biaya operasional kita. Nah, itu sumbernya dari mana? Apakah dari tabungan ataukah dari investor yang menanamkan modal kita di bisnis kita, ataukah dari ada banyak hal. Nah, itu tentukan berapa uang masuk. Contoh, uang dari tabungan sendiri. Nah, setelah uang masuk kita tentukan. Nah, tentukan juga pendapatan kita dari mana. Nah, tentunya dari jual produk atau jual jasa. Nah, berapa pendapatan yang akan kita peroleh di bulan tersebut berdasarkan target dari penjualan. Jadi di tahap pertama ini tentukan berapa target dari penjualan kita. Nah, contoh membahas terkait tadi penjualan produk kita adalah 10.000. Nah, target kita dalam 1 bulan mencapai, kalau sehari 10 yang kita jual, berarti dalam 1 bulan sekitar 200. Nah, kita tentukan 250 produk yang akan kita jual. Nah, berapa 250 di produk yang dijual? Nah, kita rencanakan dikali 10.000. Nah, berarti kita dapat uang masuk dari hasil penjualan sebesar 2.500.000. 250.000 dikali 10. 250.000. Nah, itu. Jadi 2.500.000. Masukkan. Setelah pendapatan itu kita tetapkan, kita jumlahkan total pendapatan dalam 1 bulan. Nah, setelah menetapkan jumlah total dalam 1 bulan, kita buat kolom-kolom pengeluaran di bisnis kita. Nah, rencanakan bikin di bawahnya kolom pengeluaran. Ada kolom apa saja? Contoh, bahan baku. Nah, ini untuk produksi. Contoh, bahan baku ini kaitannya dengan jumlah produk yang terjual tersebut. Kalau produk terjual tersebut ada 250 piece atau 250 apa istilahnya, lembar atau 250 buah. Nah, itu berapa total yang dikeluarkan untuk bahan baku tersebut dengan hasil penjualan sebesar 250 item tersebut. Nah, setelah pengeluaran bahan baku, ada biaya apa saja? Apakah di dalam pengeluaran kita itu ada biaya transport? Kita keluarkan dalam 1 bulan itu. Berapa kita rencanakan untuk transport? Transport untuk belanja, transport untuk antar barang. Nah, itu kan kita masukkan. Berapa kita rencanakan dalam 1 bulan? Setelah biaya transport, ada lagi nggak biaya yang dikeluarkan? Nah, kita kan mainnya di online. Tentunya di online kita perlu pulsa atau wifi. Nah, berapa kita tentukan? Kalau kita mainnya di online, tentukan berapa yang akan kita alokasikan dalam 1 bulan untuk biaya kuota. Nah, gitu. Atau kalau offline, berapa yang dikeluarkan untuk biaya pembuatan
brosur atau vendor. Nah itu kita tentukan. Poin biaya-biaya yang dikeluarkan tadi. Setelah biaya-biaya dikeluarkan tersebut, kita totalkan berapa total dari pengeluaran di dalam 1 bulan. Nah ingat teman-teman sahabat Sentra. Nah, jadi di bisnis kita idealnya kita pun bisa menggaji diri kita. Berapa gaji yang akan kita dapatkan di bisnis kita? Tentunya berdasarkan dari nilai dari pemasukan tersebut. Nah idealnya berapa? Teman-teman yang menentukan, sahabat Sentra yang menentukan berapa gaji yang akan kita terima dalam 1 bulan di bisnis ini. Karena uang gaji itu nanti kita akan alokasikan untuk kebutuhan pribadi kita, keluarga kita. Nah setelah itu ada biaya lagi nggak? Apakah ada biaya upah dan lain-lain? Apa ada biaya pembagian hasil, sistem investor itu dalam 1 bulan atau kan nanti dalam 1 tahun? Itu kan nanti berdasarkan kesepakatan di awal. Bagaimana kita mensepakati terkait dengan investor tersebut atau hal lain, apakah itu pembelian barang dalam 1 bulan itu, ada nggak barang yang dibeli dalam bulan pertama itu, ataukah ada langsung dalam bulan tersebut, apakah selain pembelian barang apakah ada pengeluaran lain, tidak. Nah nanti teman-teman sahabat Sentra yang tentukan apa saja pengeluaran tersebut. Setelah itu yang tadi kita sebutkan, kita totalkan berapa total pengeluaran tersebut. Nah sebaiknya pengeluaran tersebut tidak melebihi dari uang masuk kita, total uang masuk kita. Karena kalau melebihi, maka kita tidak dapat membiayai biaya operasional, biaya beli bahan baku di bulan berikutnya, biaya operasional yang tadi kita sebutkan, baik itu pulsa, transport, gaji dan lain-lain. Nah, jadi idealnya bahwa saldo di bulan pertama itu bisa membiayai biaya-biaya di bulan berikutnya. Nah, itu. Saldo didapat dari mana? Saldo itu didapat dari uang masuk dikurangi uang keluar. Nah, total uang masuk dikurangi total uang keluar. Nah, itu saldo. Nah, di bulan pertama kita hitung berapa saldo, sisa saldo kita. Nah, di bulan kedua itu saldo di akhir bulan pertama itu kita masukkan. Kita rencanakan berapa saldo yang didapat. Nah, tentunya sama dengan saldo di akhir bulan pertama. Nah, di bulan kedua di awal itu kita buatkan saldo awal bulan. Nah, di kolom lain tulis saldo di awal bulan. Berapa saldonya? Nah, setelah saldo tentunya tadi bisnis kita kan mendapatkan keuangan dari menjual produk. Nah, tahapannya sama seperti pada di bulan pertama tersebut. Apa saja pendapatannya berapa berdasarkan target yang kita buat. Nah, target bulan pertama, kedua berapa? Apa sama atau lebih? Nah, nanti dikalikan dengan harga jual. Harga jual tentunya di atas yang tadi ya 10.000. Contoh, yaitu contoh yang tadi perhitungan 10.000. Nah, contohnya mesti harus di atas HPP. Apa 15.000 atau 20.000. Nah, tergantung konsumen kita. Nah, itu sama halnya tadi dengan pengeluaran-pengeluaran. Nah, total uang masuk dikurangi total uang keluar sama dengan saldo. Nah, saldo di bulan kedua kita masukkan di saldo awal bulan ketiga. Terus selanjutnya sampai dengan 1 tahun. Jadi sekiranya kita bisa melihat gambaran usaha kita dalam 1 tahun seperti apa. Nah, kaitan tadi dengan penjualan. Pastikan bahwa penjualan harga kita yang akan kita jual itu di atas dari modal kita. Nah, kalau tadi 10.000 lebih mudah kita menghitungnya. Tapi pastikan kalau kita hitung modal kita 10.000, pastikan di atas 10.000. Kaitannya dengan daya beli konsumen dan HPP, harga pokok produk. Pastikan di atas 10.000, apa 12.000, tergantung konsumen kita daya belinya berapa. Apa 15.000, nah tentukan. Itu sahabat sentra terkait bagaimana
kiranya kita membuat suatu rencana keuangan, uang masuk dan uang keluar. Nah, pada prakteknya nanti setelah berjalan kita buat pencatatan keuangan. Jadi ini ada lembar rencana. Nah, ini yang nanti pada saat aplikasi, pada saat usaha kita berjalan, kita buat pembukuan sederhana. Uang masuk, uang keluar. Ini tiap hari tulis berapa. Kalau ada uang masuk, tulis uang masuk hasil penjualan hari ini. Tiap hari kita tulis. Karena apa? Kalau tidak ditulis, maka kita ini cepat lupa dan susah ingat. Jadi sebaiknya biar tidak cepat lupa dan susah ingat, maka sebaiknya ditulis agar kita tahu berapa keuangan kita, proyeksi keuangan kita atau uang kita secara real yang kita dapat. Nah, itu sahabat sentra. Jadi sahabat sentra, dengan membuat rencana kita akan lebih mudah untuk mengeksekusi karena ada alur tersebut seperti yang di video sebelumnya kita bahas. Semoga hasil sharing ini, bincang-bincang ini, berbagi ini bisa menjadi gambaran untuk sahabat sentra, arahan ataupun motivasi, semangat sehingga kita bisa mewujudkan apa yang telah kita rencanakan. Terima kasih sahabat sentra sudah menyimak video ini. Semoga ada banyak manfaat, dapat inspirasi untuk segera memulai, segera mengembangkan usaha kita. Pokoknya tetap semangat. Jangan lupa like and subscribe. Yo. Pokoknya semangat, wujudkan mimpimu, raih prestasimu. Semangat!